Ya, maaf. Jadi gini, jadi grup itu adalah grup teman-teman teman-teman kuliah aku, ya kan. Jadi grup itu tuh terbikin karena kita, bukan kita terbikin karena grup itu. Jadi grup Oke. itu tidak pernah bubar, even grup itu bubar pun kayak kita tetap temenan jadi diri kita sendiri aja. Cuman kalau dibilang bubar sih nggak bubar sama sekali, malah kayak Mhm. karena kita kan keadaannya lagi kayak gini, nggak mungkin kita Mhm. nge-vlog, nggak mungkin kita bikin konten gitu kan. Jadi kayak apa namanya, kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka tetap support. Oke. Kalau kita balik lagi nih ke pertanyaan seputar keluarga gitu kan, sesuai judul acara ini kan Like Father Unlike Son. Ini Mhm. sebelumnya mau nanya dulu, emang Fadil tuh berapa bersaudara sih? Mungkin ada yang belum tahu atau nggak percaya selama ini dikasih tahu gitu. Aku tiga bersaudara. Aku punya kakak satu, punya adik satu. Nah, aku anak kedua gitu. Nah, di antara 3 itu yang paling disayang siapa tuh? Ya sudah pasti sudah bukan lagi Dila. Jadi gini, Katanya dengar-dengar Dila itu anak kesayangan papa, ya kan? Kak oke, Islam itu anak kesayangan mama. Nah, mhm. aku itu anak kesayangan Mbak Eni, ada Mbak aku, tapi sekarang dia udah nggak kerja, gitu. Nah, berarti yang sayang aja udah nggak kerja gitu kan, jadi Mm-mm. antara sayang dan enggak juga gitu. Ya, jadi kayak Kalau sebenarnya ya i menurut aku di dunia ini kita nggak perlu ya banyak-banyak orang yang sayang sama kita gitu kan. Yang penting kita apa yang kita lakuin tuh ya baik-baiklah, positif gitu. Gini. Kadang orang-orang tuh pada bilang gitu kayak mampus lu bang nggak disayang sama orang tua lu kayak ya udahlah puas kalian terus semua. lihat-lihat di YouTube-nya waktu itu kan sempet teleponan manja depan papa. Sebenarnya punya pacar beneran nggak sih? Mungkin banyak juga yang nanya-nanya di sini. Enggak sih aku udah berapa lama ya? Aku terakhir pacaran tuh semester semester satu kuliah. Makanya udah Jadi lupa rasanya pacaran ya? iya, betul. Makanya kalau misalnya orang yang kayak ngeliat, sayang, aku kangen banget sama kamu. Ah, udah lama nggak dengar kata-kata itu asing. Itu udah kata-kata asing. Merindingnya ada gitu Merinding kan. disco. Tapi kalau pacaran tuh boleh sebenarnya sama, orang tua? Nah itu dia aneh. Kalau kakakku punya pacar, wah itu mama papa tuh kayak, jangan pacaran segala macam. Apalagi kalau Dila, anak cewek gitu kan ya. Tapi kalau aku pacaran tuh kayak kayak kalau dulu tuh kayak ya soalnya aku selalu bawa pacar aku ke rumah, aku kenalin gitu kayak Mmm. walaupun gak dibolehin tapi kayak kita main bego aja men, santai gitu kan kayak ini gini kan nggak mungkin pacar udah datang ke rumah diusir kan nggak mungkin kan. Jadi kayak Iya. penting gue bawa ke rumah, ma ini kenalin pacar Adil gitu. Kalau dulu sih nggak kenapa-napa, cuma kemarin pas yang bikin video itu gue juga agak shock ya, kok dia murka gitu. Namanya zaman kan udah berubah. Konsepnya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan, jadi diajak Mm-mm. aja dulu. Iya, kalau emang By the marah way, gitu-gitu baru backstreet. nih, pakmu nonton nggak? Nanti ketahuan nih mau backstreet. Enggak, dia Nggak dia nonton nggak kan? ngerti yang kayak gini-gini, gue aja tadi nggak paham. Kita langsung aja berarti masuk ke sesi kedua, sesi Like Father Unlike Son ini. Jadi pertanyaannya ini kan masih deket juga sama kemarin hari ayah kan, Father's Mm-mm. Day. Jadi kita pertanyaannya sesuai dengan Fadil dan, papamu. Mm-mm. Sebenarnya Fadil nih sama, pakmu sedekat apa sih? Nah itu ya, nggak jelas banget ngomong. Jadi apa namanya? Aku sama papa itu emang sebenarnya deket gitu kan. Mhm. Sebenarnya tuh aku bikin konten di YouTube itu, aku tuh bukan prankster gitu loh yang suka ngeprank gitu, enggak sebenarnya. Mhm. Tapi memang apa yang aku lakukan di YouTube itu adalah yang aku lakukan sehari-hari di papa dari dulu. Jadi kayak aku bercanda sama papa, aku isengin papa, aku ngagetin papa, itu semua segala segala macamnya adalah memang aku lakukan dari dulu. Bahkan nggak cuma sama papa aja, sama mama juga aku sering bercanda kayak gitu kan. Cuman orang-orang tuh jadi ngiranya kalau aku itu suka ngeprank papa, padahal memang sebenarnya aku memang dekat sama papa. Papa selalu dekat sama papa sayang banget sama anak-anaknya gitu. Tapi kalau nggak tahu deh mau gue. Kelihatannya sih tapi kayak gitu sih kalau di YouTube. Cuman,
Itu ngajaknya tuh kayak gimana? Maksudnya awal bikin video, Oh, I kepah see. bikin video bareng tuh gimana? Jadi gini, aku seneng banget nih ditanyain kayak gini karena memang beberapa di luar sana ada yang bilang kalau konten aku itu kan settingan gitu kan. Nah, Mhm, aku tuh tidak pernah menyeting konten aku. Karena kalau misalnya teman-teman yang bener-bener paham, kalian bisa lihat kayak aku udah syuting pakai kamera gitu kan. Aku syuting pakai kamera, udah ngedit seadanya gitu kan. Jadi kalau misalnya aku bikin konten yang mau ngisengin papa, aku beneran taruh HP, aku umpetin. Nah, mmm, untuk selanjutnya itu masalah papa tahu atau papa nggak tahu, itu aku nggak tahu. mmm, Jadi yang tahu itu papa sendiri. Yang penting aku mhm, cuma cuma punya tujuan buat bercanda kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus ya udah, aku lakuin itu. Tapi kalau misalnya yang berbentuk vlog, yang memang aku ngevlog ya, "Pa, sapa dong penonton," kayak gitu-gitu, aku juga nggak bilang. Yang penting tiba-tiba aku turun kamar, turun tangga, aku udah syuting aja gitu. berarti itu ngalir aja ya? Maksudnya Iya, semuanya ngalir tuh aja. senatural mungkin? Cuman Senatural emang mungkin. dari awal mau bikin YouTube tuh emang pengen kontennya tuh berdua papa apa enggak? Enggak, bener-bener enggak. Aku bikin konten itu tuh cuman kayak sahur di rumah. Ini kan karena lagi quarantine Valentine kali ah, quarantine. Kayak pingin kayak nih guys kalau di rumah aku kayak gini 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 kayak gitu-gitu. Awalnya nggak pingin sama papa doang gitu, karena memang pingin Mmm, ke apa namanya ke semua keluarga kehidupan di gitu. rumah, Heeh, mhm kehidupan mhm di mhm. rumah aja. Cuman kan tukang kameranya kan cuma aku doang, nggak ada lagi yang bisa. Terus kalau menurut keluarga sendiri, menurut kayak kakak-kakak, adik-adik, mama papa, lo tuh lucu nggak sih? Menurut mereka, kayak lo tuh kayak gitu ngejail gitu, menurut mereka tuh lucu nggak sih? Kayak Ya ngerti nggak gimana ya? maksudnya? Ngerti paham maksudnya kayak kayak ya gitulah gitu kan. Mhm Cuman kalau mhm. kayak gitu tuh aku tuh, gimana ya ngejelasinnya, kayak nggak tahu sih pendapat mereka gimana, cuman yang aku bikin konten di YouTube dan apapun hal yang aku lakuin, itu aku tahu batasannya gitu. Jadi mungkin kalau Mmm, kalau misalnya aku ngomong bercanda "lu gue" ke papa, itu aku tahu batasannya. Kalau misalnya, ini tuh nggak yang terlalu kurang ajar kalau di keluargaku ya gitu kan. Tapi ada, mhm, orang yang bilang, "Bang, prank hamilin dong, prank hamilin anak orang," misalnya kayak gitu. Kalau itu bercandaan yang sensitif di keluarga aku. Jadi, mhm. sebenarnya apapun konten yang aku lakukan itu, aku selalu pesan kayak jangan ditiru karena setiap orang tua itu beda-beda. Tapi kalau misalnya aku lakuin konten sesuatu apapun, biasa aku selalu tahu batasannya gitu. Tapi pernah nggak sampai marah beneran gitu pas lagi Oh pernah, dibercandain, pernah. atau pas lagi bikin itu pas lagi bikin video atau bercanda doang? Lagi bercanda doang, lagi bercanda doang. Mmm, Jadi papa lagi jalan gitu kan, terus tiba-tiba aku dari tangga jatuh gitu ceritanya, brok, pingsan gitu kayak, gitu kan. Terus dia datang kan lari, "Adil, Adil kenapa?" Kata dia kayak gitu kan. "Adil, Adil, Adil kenapa?" Ya Allah, Adil," gitu. Terus dia bilangin, "Prank," gitu. Wah, bener-bener dia ngamuk, sengamuk-ngamuknya, dia bilang katanya, "Jangan suka kayak gitu. Kalau kamu nanti pingsan beneran gak ada yang percaya, tahu nggak?" Waduh, dari situ gue nggak pernah tuh mau prank-prank kayak gitu lagi. itu baru-baru apa udah lama gitu kejadiannya Itu baru-baru udah kayak lama, YouTube-YouTube ini? Udah udah lama banget. sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Terus Kakak yang paling gede, Kak Islam ya? Yaps. Itu kenapa nggak pernah mau divideoin? Padahal kayaknya di komen-komennya fansnya banyak banget tuh. Yang komen di gue mah ini centil pingin lihat cowok-cowok cakep gitu. Gue juga kadang suka gedek tuh. Dia nggak tahu aja kalau syuting sama dia tuh rese, nggak asik. Kayak nih, gue udah pegang nih ya, gue udah pegang kamera, gue udah nyari bahan omongan. Gue ngajak ngomong nih gini kan, "Kak, kamu gini 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 gini." Enggak, iya, enggak. Apa yang mau gue harapin dari dia? Mungkin bikin Q&A kali. Jadi karena ada pertanyaannya, jadi mau nggak mau harus dijawab gitu. Aduh, gimana ya? Gini, pemirsa di rumah ya, yang lagi di rumah kan pada, Ini mewakili pertanyaan-pertanyaan iya pemirsa mau gitu. pertanyaan gini ya. Gini, cakep emang cakep, ya. Cuma gini guys, gue yang jadi bingung. Gue jadi bingung mau ngomong apaan gitu. Jadi konten gue tuh jadi kayak nanti kelanjutannya gini. Tadi gue ngapain ya sama dia yang gak jelas banget. Gitu guys. Jadi tolong dimengerti. Kalau kalian pengen lihat Kak Islam, kalian follow aja Instagramnya. Tuh di situ udah ada dia, tuh muka dia semua tuh. Terus kalau sama Dila, sama Kak Islam paling deket sama siapa? Kalau sama Dila sama Kak Islam sebenarnya beda. Kalau sama Kak Islam aku deket lebih ke cerita kayak, "Kak, aku ada kayak gini-gini."
sharing kayak gitu-gitu kan. Kak, aku ada ini. Kalau ke Dila itu dia asik, bisa diajak bercanda. Kalau yang satu lagi, no. Terus kalau misalnya mama sering juga nggak dibercandain? Maksudnya kayak, kenapa lebih sering bercandain papa daripada mama? Karena kalau ibu-ibu tuh dendaman, marahnya lama, seminggu. Kalau papa tuh kayak ya udah habis itu chill aja men. Tapi kalau mama tuh kayak ada rasa-rasa kayak lo kan kemarin kan giniin gue, lo kira gue lupa gitu. Jadi dia masih disimpan di hatinya. Tapi kalau dilihat di YouTube tuh sering banget dibelain deh. Kayak misalnya dimarahin sama papa pasti dibelain terus sama mama. Soalnya Karena kan penonton udah juga nih. karena kan udah gue sogok. Oh, disogok. Udah Jadi disogok. dibelain ya. Ada Jadi ada pembelaan. ada Ada backingannya. backingannya men. Ini kan ada sesuai dengan tema kita ada pepatah like father like son. Tapi kalau lo tuh lebih ke like father unlike son. Kayak nggak mirip gitu kelakuannya. Elonya tuh orangnya jahil, sedangkan bokap lo tuh galak. Tapi emang galak beneran aslinya. Maksudnya kalau di luar dibercandain atau diisengin galak juga nggak? Iya, dia emang udah kayak gitu. Tapi ya gimana ya, kita yang waras yang waras nanggepinnya chill aja gitu. Tapi kok Cuman ya dia kayaknya udah bebel banget. siapa? Udah bebel banget gitu. Mau dimarahin kayak gimana udah siap mau disambit. Pokoknya Dikeplok tuh kayak udah biasa. Kalau gue ngisengin dia, terus gue diomelin, gue biasa aja. Gue nggak masukin itu ke hati atau gimana. Tapi kalau gue berbuat salah, terus gue diomelin, baru gue minta maaf. Gitu. Atau gue melakukan yang keterlaluan atau gimana gitu, itu baru gue minta maaf. Gitu. Tapi kalau sehari-hari di rumah gitu sering nanya nggak sih kayak, maksudnya sering ngerasa dikerjain mulu nggak sih kayak pakmu kalau ketemu kayak, ini dikerjain ya, sering kayak gitu nggak? Paling gini, kalau gue megang HP, direkam nih, kayak gitu. Karena kan kadang kan kita ngetik begini kan ya, tapi dia ngiranya itu ngerekam. Makanya kalau gue pegang HP kalau gue mau yang jahilin biasanya gue umpetin HP-nya gitu. Tapi hebat sih, maksudnya nge-vlog cuma pakai HP doang, ngedit juga apalagi yang bikin background original sendiri tuh parah banget sumpah. Ngakak banget, bener-bener kreatif sih, sumpah. Karena gue takut, ntar dulu, ini ngakak banget dari komen, ada iklannya nggak sih pin pipis? Bukan acara TV, mohon maaf. Ya, ini bukan acara TV. Ya, silakan yang mau pipis, sekarang pipis, nanti balik lagi aja. Itu tadi yang pakai mukena juga kayak sholat baru 2 rakaat ditinggal tuh kayaknya demi nonton. Kayaknya. Ditinggal tuh sholat baru 2 rakaat, nggak boleh kayak gitu. Nih tuh yang pakai mukena tuh, pakai baju merah, mukena merah. Iya, Nur Rahma. Bener-bener disebutin loh, di shout out nih jatuhnya salah Demi satu. Allah, ada yang pakai nama Yono, muka gue lagi. Bener-bener di cloningnya ada. Tapi ngerasa nggak sih kayak gara-gara YouTube ini dari iseng-iseng ini jadi membawa berkah? Iya, benar-benar. Iya, kalau itu aku nggak bisa pungkirin, itu ya banget. Maksudnya kalau kita lihat kan keadaan sekarang ini sebenarnya malah sebenarnya banyak orang-orang yang benar-benar lagi krisis gitu kan. Maksudnya karena pandemi ini kan banyak yang kayak pekerjaannya di-cut lah, semua segala macam gitu kan. Cuma mungkin kalau di aku malah ini menjadi kayak lebih berkah gitu, kayak kebuka jalannya gitu loh semua, kayak maksudnya alhamdulillahnya tuh rezeki yang aku dapat itu aku ngalir gitu loh. Jadi kayak aku dapat banyak endorsan makanan gitu kan. Aku langsung kayak kasihin kalau misalnya aku udah selesai review, aku udah selesai makan gitu kan. Kan suka banyak banget sampai penuh gitu kan. Aku biasa selalu kasih ke tetangga-tetangga aku, kasih ke orang-orang kayak gitu-gitu. Jadi kayak alhamdulillah aku dapat berkah, tapi aku nggak lupa juga kalau di luar sana banyak yang membutuhkan. Jadi aku langsung kasih lagi kayak gitu. Keren. Bener juga sih, itu nggak pernah kepikiran juga sih. Paling kalau karena di rumah rame kan biasanya bagi-bagi di orang rumah, tapi ini bagi-bagi ke tetangga juga. Kalau keluarga sering belanja-belanjain nggak? Atau endorsan banyak buat keluarga juga? Kalau ini kan temanya kan yang dikerjain kan suka pakmu nih dikerjain apa pakmu kebagian juga gitu kan. Soalnya jatuhnya biasanya eksploitasi anak, ini eksploitasi bapak gitu loh jatuhnya.
jadi kayak gini. Jadi sebenarnya gini. Waktu aku bikin konten juga ada tuh yang komen kayak gitu kayak, Bang, lu kasih duit nggak ke bokap lu karena ini bokap lu nih bang yang jadi korban lu kayak gitu kan. Jadi gini, aku belum bisa cerita sekarang, aku belum selengkapnya ya, lengkapnya aku belum bisa cerita sekarang, tapi aku pasti akan cerita. Cuman uang yang aku dapat sampai detik ini dari aku awal YouTube, terus aku endorse, bahkan aku dapat brand pun, semua uang detik ini yang aku dapat selalu aku kasih. Selalu aku kasih. Semuanya bener-bener semuanya, pokoknya semua uang yang aku dapat selalu aku kasih, tapi aku belum bisa cerita untuk apanya. Tapi nanti kalau misalnya hal itu udah terjadi, aku akan cerita di channel YouTube aku kayak perjuangan aku itu ada loh guys itu. Bukan cuma ngisengin doang nih, gue ada juga sisi baiknya. Gitu. Tuh berarti semuanya di sini harus tahu bahwa harus sering-sering nonton juga. Ya nggak sih? Karena uangnya akan dipakai untuk sesuatu yang akan kita tahu nanti, nggak sekarang. Makanya kalau kalian lihat nih, Bang Fadil kok story-nya banyak banget nih yang endorse. Iya guys, itu lagi kejar setoran, maklumin aja. Tapi emang story-nya kocak-kocak banget sih, apalagi yang sholat Jumat tuh parah banget deh. Itu kenapa bisa sih? Itu beneran sendalnya hilang? Gue nggak ngerti ya, kalau gue sujon sih boleh sebenarnya, tapi kan nggak boleh juga dosa kan ya. Gue rasa emang ada yang ngambil. Soalnya pernah sekali tuh sendal gue ditulis, Bang, minggu ini sendal lo aman. Mau nangis nggak lo? Mau nangis nggak lo gituin? Gue langsung kayak, hah? Berarti beneran nih ada yang ngintai sendal gue gitu. Cuma sekarang alhamdulillahnya, itu kan biasanya tempat parkiran motor kan di dalam masjid tuh, ya kan? Sekarang tempat parkiran motornya tuh udah di luar. Jadi gue bisa sholat di tempat parkiran motor itu, dan itu di luar. Jadi sendal itu bisa gue taruh samping. Semenjak dari corona ini, jadi sendal gue udah aman. Nah, bagi yang belum tahu tuh bisa cek highlight story-nya Fadil ya. Ada yang Jumatan ya judulnya. Nah, itu dicek, itu kocak banget sih, sumpah. Itu gue tuh suka penasaran deh, kayak gitu-gitu tuh emang sendalnya nggak bisa dibawa ya? Kan gue nggak pernah sholat Jumat nih, jadi gue nggak tahu emang sendalnya nggak bisa dibawa aja gitu? Apa emang harus ditaruh di tempat yang rame-rame itu? Iya, itu kan ada kayak pembatas suci kan. Jadi semua orang tuh kayak berkumpul taruh sendal di situ gitu, berlomba-lomba untuk menaruh sendalnya di situ gitu. Kadang kita udah ngumpetin nih di sini set, tiba-tiba diinjak kebuka lah, diambil gitu. Tapi yang hilang sendal lo doang? Sendal bokap sama kakak lo nggak? Iya, Cak. Bener, Cak. Apa saya nggak mau emosi? Cuman menurut dia aku tahu gini. Dia mau dikontenin. Cuman menurut aku gini. Sebenarnya bukan pure sendal aku tuh diambil orang, ya kan? Tapi bisa jadi orang itu ketuker. Soalnya aku pernah kayak pas pergi pakai sendal swallow-nya warna merah, pas pulang pakainya warna ungu gitu kan. Gue tuh udah nungguin, Cak, kayak gue tungguin gini. Gue tungguin dulu nih, asal lo tahu ya guys nih, ini apa namanya behind the scene. Gue tungguin dulu nih gini. Gue tungguin sampai sepi. Ini bener sendal gue nggak sih ketuker? Gue lihat udah sepi, tinggal tuh sendal baru gue bawa pulang. Oh ya udah fix ini. Sendal gue. Masalahnya pernah sampai voting kayak hari ini dapat sendal warna apa kan? Ketukar jadi warna apa kan? Karena sering banget ketukar. Ternyata hilang. Oh iya, waktu itu pernah hilang. Itu malah di situ tuh pertama kali hilang tuh di situ. Aku inget banget aku bikin story hihi malah hilang. Ini dari tadi masih ada yang nahan pipis nih. Kita nggak mau kalau sampai dia kencing batu kita disalahin gitu kan. Oh iya. Kalau mau pipis pipis aja gitu silakan. Yuk pipis dulu yuk dibuka. Jongkok. Lanjut aja. Sekarang kita ke sesi ketiga. Nanti kalau misalnya emang ngobrolnya kita lebih cepat, kita buka sesi Q&A yang sebelumnya emang nggak pernah ada ditanyain di mana-mana. Tapi Fadil harus jawab dengan jujur ya. Nanti. Oke, nanti kita Q&A ya guys ya. Kita Q&A. Setelah sesi ketiga, jadi jangan kemana-mana. Jadi kalian ceritanya nih di apa namanya Zoom meeting ini anggap gue artis ya, gitu. Iya. Kan anggap aja gue juga host beneran gitu. Iya, jadi ini bener-bener ya anggap aja ini acara profesional lah. Iya, jatuhnya emang dari tadi tuh acting gitu kan. Ini sesi ketiga namanya adalah Faedah Seorang Fadil. Jadi agak-agak serius tapi nggak serius-serius banget gitu loh jawabannya. Jadi pertama ini pertanyaannya, kamu itu kan seorang content creator nih yang benar-benar di saat pandemi ini tuh dituntut kreativitasnya, apalagi uploadnya selama 2 hari sekali ya? Apa berapa sih? Berapa hari sekali? 2 hari sekali. Kalau tiba-tiba lagi mentok nih idenya, itu biasanya ngapain?
Kayak cari ide atau ngapain atau, browsing-browsing atau nonton YouTube, biasanya ngapain? Aku suka banget dari tadi pertanyaannya, mantap. Soalnya itu kayak bener-bener yang selama itu kayak, halo aku pengen curhat, kayak gitu. Jadi gini, kalau misalnya, jadi sebenarnya gini, Cak. Waktu aku di awal bikin konten YouTube, aku jalanin itu bener-bener fun banget. Aku bener-bener fun banget. Aku nggak mikirin ide, aku nggak mikirin apapun. Kayak bener-bener gini nih, misalnya aku lagi tiduran nih, Cak. Aku lagi tiduran ya, ini. Tiba-tiba kepikiran gini, ih kalau gue senyum seharian, kayak gimana ya? Detik itu juga aku syuting. Aku kayak gitu. Aku bener-bener nggak pernah mikirin konten apapun kayak gitu kan. Kayak bener-bener kayak bukannya aku tidak menghargai diri aku sebagai konten creator kan, tapi memang ya diri aku sebagai konten creator itu adalah kayak gini, kayak gitu. Maksudnya ya aku lebih suka kayak gitu. Terus pas Spontan ya? terus pas di pertengahan aku ngerasa ini jadi beban. Aku kehilangan diri aku bener-bener. Mungkin teman-teman ada yang banyak yang nggak sadar gitu ya. Tapi sebenarnya di rumah aku bener-bener kehilangan diri aku kayak buat ngevlog depan kamera, aku bingung dong mau ngomong apa. Kayak opening, abis itu aku bener-bener kayak, kok gue udah kayak bukan diri gue ya, kayak gue mencoba buat jadi Fadil gitu loh. Gue mencoba buat jadi Fadil gitu, bukan ya gue emang Fadil gitu kan. Nah terus kayak akhirnya aku rehat tuh. Aku rehat, aku pernah ngerasa kok dia sok banget lo pada bayar sama gue sekarang. Apa namanya? Jadi kayak aku bener-bener waktu itu aku telepon sahabat aku si Risa kan. Terus gue kayak stop deh, gue udah nggak mau bikin YouTube, gue bilang kayak gitu. Kenapa kata dia kayak gitu? Gue udah ngerasa ini udah kayak beban di gue, ini udah kayak gue jalanin ini udah nggak fun lagi, gue bilang kayak gitu kan. Gue udah nggak mau lanjut, gue bilang kayak gitu kan ya. Terus si Risa bilang kayak gini, menurut gue lo udah terjun, kata dia kayak gitu kan. Terus kayak lo udah terjun gini. Soalnya aku tuh bener-bener jalanin itu ikhlas gitu loh, Cak. Kayak maksudnya kayak aku ngerekam papa, aku ngerekam Kak Islam, aku ngerekam Dila, aku ngerekam mama. Kayak bener-bener kayak aku editing seadanya kayak gitu-gitu kan segala macam. Tapi aku tuh bener-bener ikhlas, aku tuh nggak ngerasa kayak anjir gue harus ngedit, gue harus ini. Enggak, aku bener-bener ikhlas. Cuma waktu itu adalah yang bikin aku adalah kayak tuntutannya tuh banyak banget. Bang lu kok begini lu segala macam gitu kan. Udah aku bener-bener kehilangan jati diri aku. Terus aku kayak bilang sama Risa, aku stop. Terus kata Risa, dia bilang nasihatin gini, lo rehat, kata dia kayak gitu. Lo rehat, jangan ngupdate apapun. Lo jangan ngupdate apapun, jangan bikin story apapun, jangan main sosial media, lo rehat, kata dia kayak gitu kan ya. Terus bilang ya udah, gue coba. Bener, aku bener-bener nggak ngupdate story seharian tuh, bener-bener nggak ngupdate story. Terus aku nggak ada upload YouTube, aku bener-bener rehat, dan bener besokannya akhirnya aku kayak ya udah, kalau emang gue harus bikin konten YouTube, gue segala macam, gue harus jadi diri gue sendiri, gue balik lagi. Terus kayak pas gue balik lagi kayak ternyata mereka semua sobat-sobat goib aku yang I love you semua guys, welcoming aku dengan kayak, bang lo kemarin kemana, terus kayak, bang lo kemarin capek ya, gue ngerti kok kayak gitu. Sebenarnya aku baca komen-komen dari mereka gitu, dan aku memutuskan untuk aku ngeblok orang-orang yang komennya nggak aku suka. Bukan mereka nge-hate, alhamdulillah aku nggak pernah dapat hate gitu ya. Aku nggak pernah dapat hate. Tapi kalau aku baca komen yang menurut aku kayak, oh komen ini bakal jadi beban pikiran buat gue, aku biasanya langsung blok kayak gitu. Jadi kayak lo nggak benci gue ya, tapi gue nggak suka aja cara lo ngomong kayak gitu. Ngerti banget, sumpah. Aku juga, ini cerita sedikit ya. Kan aku juga di content creator nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang, emang sih mungkin karena mereka ngelihat kita sehari-hari, deal. Jadi mungkin banyak banget yang ngira mereka tuh udah deket banget sama kita dan mereka tuh tahu segala-galanya tentang kita. Nggak salah juga sih. Nggak Cuman salah, benar. di suatu saat misalnya kita lagi mental breakdown atau lagi nggak mood, baca suatu hal yang kayak gitu tuh sebenarnya tanpa disadari sangat mempengaruhi sama kita kan. Kalau menurut gue itu tuh bener banget kalau misalnya tiba-tiba pengen break, karena balik lagi kita juga nggak bisa ngasih konten kalau kitanya tuh kosong atau kalau kita tuh mentalnya lagi nggak enak. Jadi sebenarnya kita tuh bisa tetap berkarya kalau kita tuh juga merhatiin mental kita. Dan menurut gue itu bener banget sih yang dianjurin sama temen lo. Halo. Sumpah ya, Cak. Jadi kayak misalnya kalau gue tuh kalau misalnya kayak lagi bener-bener gitu kayak yang tadi lo bilang, kayak kalau gue jujur ya, gue seneng deket sama followers gue, jujur gue seneng banget karena gue tuh nganggep dia kayak
Maaf lagi syuting. Kelihatan sayang di sini. Iya. Jadi kalau gue tuh kayak gue seneng buat deket sama followers gue tuh, gue seneng banget gitu. Karena apa? Karena ya kayak ya kita sama-sama menguntungkan lah, kayak mereka suka nontonin gue dan gue bikin konten juga untuk mereka gitu. Jadi kalau mereka nganggap deket ke gue, sebenarnya itu nggak masalah. Aku yakin semua influencer tuh kayak nggak masalah gitu kan. Cuma ya itu, mereka juga harus bisa paham. Kayak misalnya kadang, oh nih orang nih, gue tahu nih orang nih lagi nggak well gitu loh, kayak mungkin ada pikiran atau apa segala macam gitu. Nah tapi alhamdulillah sih beberapa banyak orang kayak ada yang paham kalau followers aku ya itu bener-bener paham kayak gitu kan segala macam. Jadi kayak kalau bener-bener ada yang komen itu bener-bener nggak suka, padahal dia nggak nge-hate loh. Mungkin bisa aja dia bilang kayak gini, bang lu lucu banget sih tapi sayang banget lo tuh bla 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 gitu. Udah, gue nggak mau pusing, udah gue blok, udah kayak gitu. Setuju banget, sumpah. Karena balik lagi sebenarnya yang tahu kapasitas itu kita kan kita. Jadi kita nggak bisa mau, lagi pula lo pun dari awal pengen bikin konten pun emang awalnya iseng-iseng, bukan yang mau mem-please everyone, ibaratnya mau membuat semua orang happy atau kayak gimana. Yang penting kan orang happy, lo juga happy gitu loh menurut gue ya. Terus Ajak Pakmu dong. Nanti ya guys, kalau misalnya kita udah selesai, ntar aku ajak Papa ya. Nah, ini kerja itu dia, dulu berarti Ege. nanti kita pokoknya di akhir acara kita paksa Fadil buat kita mau ketemu sama Pakmu. Terus nanti masalah konten nih, kalau misalnya lo udah nggak, udah bingung nih, misalnya udah mentok sama bokap lo gitu, lo mau bikin konten apa kira-kira selain sama bokap? Jujur aku nggak tahu. Jujur, aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak pernah mikirin sampai sejauh itu. Aku nggak pernah mikirin kayak konten kedepannya aku harus apa, aku harus upload setiap hari berapa kali. Even udah nanti 1 juta subscriber, aku nggak ada pikiran sama sekali. Bener-bener kayak aku mau ngejalaninnya credit flow aja, bener-bener ya udah. Kalau misalnya aku dapat ide konten, aku langsung syuting gitu. Cuman aku berharap aku tetap bisa stay di dunia per-YouTubean dan aku tetap bisa ngehibur banyak orang. Tapi kalau misalnya jalannya memang aku udah harus stop dari dunia per-YouTubean karena aku udah nggak ada konten, it's okay for me karena aku nggak terlalu yang kayak wah gue harus terus nih gencar sampai 10M gitu, enggak. Nggak dipaksain ya berarti, kayak go with the flow aja. Uh-uh. Terus bokap, nyokap, atau keluarga di rumah sering kasih ide nggak? Atau bokap lo di rumah? Kayak Pakmu sering kayak, "Dil, idenya ini dong, sekali nge-vlog tentang ini," gitu. Ngasih masukan, pernah nggak? Papa pernah sekali. Papa pernah sekali bilang, nanti kalau udah nggak corona, sekali-kali yuk bikin konten di pabrik Papa. Soalnya, takutnya nanti orang-orang yang nonton Papa pada bilangnya Papa pengangguran lagi di rumah mulu, gitu. Nah itu doang. Yang lainnya nggak ada, itu yang ngebantu banget gitu. Enggak sih. Yang pusing gue aja yang jedotin pala tiap malam gue. Minum dulu Bray, jangan sampai haus. Iya, minum dulu daripada seret gitu kan nanti. Itu air endorsean juga apa enggak nih? Enggak. Ini murni ya, murni. Ini gelas di situ udah ada berapa hari ini, Dil? Untungnya mak gue habis beberes, jadi di sini cuma ada 1. Jadi nggak dicariin ya, takutnya nanti ada yang masuk nyariin gelas gitu kan. Enggak, tenang aja, tenang. Terus abis itu nanti nih setelah corona ada ide mau konten di luar nggak? Di luar rumah sama papa gitu, mau jalan-jalan atau kayak vlog liburan? Pingin gitu kan. Aku tuh sebenarnya pingin banget ya bikin kayak gini. Ini gue bocorin aja ya, cuma kan karena belum boleh keluar masih lama kan. Aku tuh pingin kayak gini, kayak bilang gitu. Tapi gue gak tau. Aku sempat ngomong sama Kak Islam kayak, Kak aku pengen bikin konten kayak gini. Terus dia ngakak. Jadi aku pingin kayak, Pah ini kan udah gak corona, ada acara nih temenin Adil yuk gitu, rapih gitu, kayak udah pakai jas gitu segala macam. Ternyata kayak gue cuma bawa dia misalnya kayak ke Indomaret atau gimana, terus gue pulang lagi gitu. Itu kayak dia bakal kakak sih, dia bakal marah. Cuma kan sekarang belum bisa dilakuin gitu. Cuman dia pinginnya sih bakal bikin konten. Ini fix banget semuanya bakal nagih sih setiap hari, kayak ayo dong bawa Pakmu jalan-jalan pakai baju rapi gitu. Fix banget pasti banyak yang nanya. Terus rencananya ke depan mau ngapain lagi? Maksudnya di YouTube apa mau ada konten? Biasa kan kalau di YouTube kan suka ada sesi-sesinya gitu kan, ada yang sesi misal vlog, terus prank atau apa. Ini ada nggak mau bikin kayak yang lain gitu?
atau cover-cover lagu atau ngobrol-ngobrol gitu? Jadi sebenarnya sih ya, kalau aku berharapnya aku tetap bisa bikin konten, Ca, gitu kan. Aku tetap bisa bikin konten. Karena apa? Buat mungkin di luar sana teman-teman aku nih yang lagi pada nonton ya, Sobat Goib, I love you. Kalau misalnya kalian ada yang bikin YouTube juga, terus kalian bikin konten juga, kalau satu tips dari aku adalah jangan pernah nyerah. Kayak gitu ya. Kalian jangan pernah nyerah. Karena kita nggak akan pernah tahu konten apa yang bikin nama kita naik. Jadi kayak Iya aku benar. bikin konten nih sama Samsolese sama teman-teman aku gitu kan segala macam, berempat gitu kan. Kita konsisten gini-gini segala macam. Tiba-tiba aku bikin konten sendiri, naiknya alhamdulillah cepet banget gitu. Nah, maka dari itu yang penting itu konsisten karena kita nggak pernah tahu konten apa yang bakal bikin naik. Jadi kedepannya aku sih tetap jalanin aja karena kemarin yang aku bikin acara talk show kayak Fadil Jaidi show gitu yang aku cuma Q&A sama papa gitu, ternyata views-nya juga cepet, kok responnya juga bagus-bagus, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak aku belum tahu kedepannya bikin apa, cuman aku akan tetap bikin konten supaya aku tahu nih, oh ternyata konten gue yang cocok dipertahankan, yang bisa ada tiap minggunya itu yang kayak gini, misalnya entah podcast, entah apa, kayak Oh, gitu. iya. Kayaknya bakal seru deh kalau misalnya lo bikin podcast, habis itu, bintang tamunya kayak yang serius-serius gitu, jadi kayak bakal beda banget. Iya. Atau episode pertamanya sama Samsulese kayaknya bakal seru deh. Ngakak sih, ngakak. Cuma gue tuh malah pinginnya tuh yang sengklek-sengklek. Kalau misalnya yang serius-serius, wawasan gue tuh cetek. Nah, nggak apa-apa, jadi yang serius kalau serius sama serius kan udah ada Mbak Najwa Shihab gitu, kalau yang serius ketemu bercanda kan belum ada. Ntar Kan gue pas undang lo. Ntar gue undang lo ya kalau gue bikin podcast. bener ya, Ya. tapi kayaknya nggak ada yang mau tahu deh tentang gue. Tapi podcast gue tuh kayak podcastnya mic-nya palsu. Headsetnya bawa sendiri dari rumah gitu. Karena di sini tidak Itu gue menyediakan. penasaran deh, itu pakai apa sih? Pakai ini vape ya? Apa liquid Iya, vape ya? pakai liquid vape. Pakai Mendingan liquid. berarti kita sekarang buka Q&A aja, karena ini orang udah banyak banget yang mau tanya-tanya, tapi sebelum yang dari, apa namanya, dari Zoom, kita cari yang di Instagram dulu kali ya. Coba kita cari di Instagram-nya, dia mau nanya-nanya. Yang mau nanya-nanya tentang Fadil nih, langsung aja diserbu gitu. Fadil ada yang sambil kita cari pertanyaan, ada yang mau disampaikan nggak nih? Sama sobat goibnya gitu, sama ini curahan hatinya gitu. Makasih ya guys ya udah nontonin aku terus. Aku terharu banget. Nah itu aja. Nah, kayak gitu dong, itu kan panjang banget kan, jadinya juga orang tuh juga tersentuh gitu hatinya. Oke, mari kita cari pertanyaan-pertanyaannya. Bang Fadil kok bisa seakrab gitu sama orang tuanya, gimana awal cerita pas awal-awal, ngerasa sungkan nggak? Awal-awal ya dari bayi dong, kan dari bayi disayang, digendong, kan. Lama-lama gede jadi akrab gitu, guys. Soalnya bukan anak baru kemarin diambil gitu kan. Bukan anak nemu kan. Terus biasanya pertanyaan apa sih yang sering ditanya-tanyain? Paling sering banget ditanyain di komen gitu, Paling apa biasanya paling sering sama paling sering sebenarnya gini, aku ngerti pertanyaan yang tadi itu sebenarnya mungkin lebih kayak gini. Kenapa bisa dekat sama orang tua sedangkan banyak di luar sana yang canggung sama orang tuanya gitu kan. Bener banget. Jadi gini, kalau menurut aku guys, kita tuh yang ngerti orang tua kita masing-masing kayak apa, kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa orang tua kalian itu nggak deket sama kalian, berarti adalah kalian harus ngedeketin diri sama orang tua kalian. Dan itu nggak bisa prosesnya langsung guys. Canggung pasti ada. Jadi kayak pelan-pelan, ngobrol terus, ajakin bercanda. Nanti lama-kelamaan kayak ya udah kalian bisa akrab dengan sendiri. Karena aku sama papa gitu kayak jujur dulu tuh awal ya aku sebel banget sama papa karena papa kasar, papa suka marah kayak gitu kan ya. Tapi lama-kelamaan aku yang mendekatkan diri juga sama papa kayak ngobrol sama papa, cerita sama papa, bercanda sama papa. Akhirnya lama-lama ya sekarang aku jadi kayak deket banget sama papa gitu. Soalnya kan jarang banget ya, maksudnya, biasanya tuh buat seorang anak sama orang tuanya tuh, apalagi sama bapak gitu ya, biasanya tuh jarang banget kayak yang hubungannya tuh pelukan atau apa kan jarang banget gitu. Biasanya pasti ada canggungnya sedikit walaupun orang tua sendiri ya, gitu. Oh, Nah, tapi kalau kamu tuh kayaknya deket banget gitu, nggak ada batasan gitu ya kalau untuk nunjukin kasih sayang. karena papa
karena papa itu dia selalu cium anaknya setiap hari. Jadi setiap papa pulang atau siapapun yang baru pulang, sini 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 kan cium tangan, habis cium tangan pala kita tuh selalu dicium sama papa. Jadi kayak dari situ ya kita ngerasain kayak ya berarti sebuah nyium orang tua atau dicium orang tua itu bukan sesuatu hal yang canggung kayak gitu. Iya, 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 iya. Dan papa punya trauma. Papa punya trauma dulu Kak Islam itu dia pernah jatuh dari motor. Dia pernah jatuh dari motor. Dia jatuh dari motor terus di sininya sobek nih. Sobek dan itu dijahit 18 jahitan gitu kan. Nah, semenjak dari situ papa selalu nggak pernah mau jauh dari anak-anak papa. Jadi kayak kalau misalnya aku pulang malam nih gitu kan, misalnya waktu itu kan aku pulang malam, kalau misalnya malam minggu kan aku selalu nongkrong di Shisha Cafe kan, aku kayak bilang Pak, lu pulang malam ya jam 2 misalnya aku bilang kayak gitu kan. Iya gitu. Terus aku bilang papa tidur aja, nanti kalau misalnya kemalaman Adul pulang ke apartemen, misalnya aku bilang kayak gitu kan ya. Kalau misalnya papa belum tidur baru Adul pulang ke rumah. Terus dia bilang gini, enggak, papa nggak akan tidur sampai anak papa pulang. Papa tuh kayak gitu, kalau sama anak papa nomor satu. Keren sih, keren, keren. Maksudnya kelihatan juga sih dari YouTube-nya, dari semuanya tuh keren juga. Bener dulu pernah diazanin kolaborasi. Iya, cuma itu aja sayangnya ya. Mungkin ya gue begini gara-gara kolaborasi. Berarti mungkin bisa menginspirasi yang mau deket sama anak-anaknya, mungkin anaknya bisa diajarin kolaborasi juga Iya. gitu kan, featuring Coba aja guys, jatuhnya. kalian tanya rapnya Afgan sama Tulus. Nah, minta kolaborasi biar anaknya nanti suaranya bagus. Biar azannya bagus gitu kan. Terus ini ada pertanyaan apa lagi nih? Apa boleh di-screenshotin sama Ananta belum ya? Kenapa nggak Coba jadi kita cari. penyanyi? Kenapa nggak jadi penyanyi lagi bang? Kan udah gue bilang kagak laku. Mungkin sekarang laku, nggak ada yang tahu loh. Enggak, gue trauma. By the way kemarin pas gue search gitu ada kayak lo lagi nyanyi di acara TV. Masih banyak loh yang nyanyi. Maksudnya yang ngundang-ngundang gitu dulu masih laku-laku aja. Kayaknya nggak laku deh. Dulu itu kan promo. Kenapa Dian? Oh. Nih ada yang ditanya lagi dari Fasti Ramadan di Instagram. Apa yang pernah Adil lakuin ke keluarga sampai keluarga merasa kalau Fadil itu spesial banget buat mereka? Yang Way, lagi gue lakuin sekarang ini. By the way, salam dari mana? Banten. Hai Banten. Aku belum bisa cerita sekarang, tapi semua keluarga aku tahu kalau aku ngelakuin semua apapun yang aku lakuin sampai sekarang ini itu buat mereka. Tapi mereka tahu. Kalau arti buat Fadil keluarga tuh kayak gimana sih? Nomor 1, nih ya, buat kalian semua, pasti kalian pernah ada di posisi kayak gini. Pingin keluar dari rumah, pingin ngekos, pingin tinggal sendiri, pingin hidup sendiri, pingin bebas, semua segala macam. Tapi percaya sama aku guys, itu nggak enak. Itu nggak enak. Percaya sama aku. Itu nggak enak. Karena kadang kalian ngerasa kesel nih sama orang tua kalian kayak, enggak, mama tuh nggak ngerti karena mama tuh nggak tahu zaman sekarang tuh hal yang kayak gitu tuh gini-gini segala macam gitu. Itu pasti ada. Tapi sebenarnya guys, di balik itu orang tua itu lebih tahu daripada kita. Sampai aku dulu pas umur 19 tahun tuh baru-baru masuk kuliah aku bilang gini, "Ma, Adul tuh udah ngerti pergaulan. Adul nggak mungkin salah pergaulan. Adul tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu." Tapi kayak mama tetap kayak enggak. Kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa gitu. By the way, sorry ada yang komen mau beli Alphard kayak bukan guys, bukan. Itu cita-cita gue jadi kependem. Ceritain dong, kan lagi collab merchandise kan, siapa tahu juga ada yang mau beli tuh. Oh iya, makasih guys yang udah beli merchandise aku. Aku pribadi mohon maaf kalau misalnya harganya itu agak mahal ya, karena memang gue udah bilang sama tuh orang, jangan segini harganya, nanti jarang yang beli. Gue udah bilang gitu. Tapi kata dia nggak bisa, soalnya harganya itu berdasarkan kualitas yang dia buat kayak gitu. Kemurahan gaya banget yang komen. Kemurahan dong. Beli berapa sih lu, satu kan patungan? Pakainya ganti-gantian. Yang penting udah foto. Tahu gue. Kayaknya itu berarti cara lo selama ini gitu ya? Patungan terus ganti-gantian ya, Dil? Kalau gue kayak gitu. Misalnya beli brand apa gitu kan. Foto dulu. Nih banyak juga nih yang nanya sama, ini di Instagram ada yang nanya, namanya It's Nata Love Food. Tapi sering banget juga di YouTube di komen, kayak kok Pak Muhammad bisa sepolos itu ya?
Katanya gitu, bisa sepolos itu. Maksudnya udah dikerjain berkali-kali, kok Oh iya, masih bisa gitu loh kenal lagi. jadi gini, itu yang aku bilang adalah aku bercanda sama papa tiap hari gitu. Jadi pada saat aku berbuat seperti itu, papa tuh nggak heran dan nggak bingung. Karena memang sehari-hari yang aku lakukan tuh kayak gitu. Dan dia tuh kayak mungkin belakangan ini aja nih yang agak lebih ekstra, makanya dia nanggepin kayak, kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kayak gitu. Padahal memang sebenarnya setiap hari aku kayak gitu. Jadi dia sendiri nggak bisa ngebedain gitu kan, mana 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 bercanda, mana emang lagi divideoin gitu Iya, kan. kecuali aku pegang video kayak gini, baru berarti dia tahu Baru kalau itu ngeh lagi ya. direkam. Tapi emang berarti kalau corona gini semua lagi di rumah aja dong? Cuma Kak Semua di Islam rumah. doang yang dokter ya? Iya, kecuali Kak Islam. Karena kan Kak Islam bolak-balik ke rumah sakit kan, dan rumah sakitnya juga yang rumah sakit corona gitu. Dan makanya sebenarnya aku juga agak takut untuk ketemu orang karena aku nggak tahu, takutnya ada yang virusnya atau apa kayak gitu. Iya 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 iya, benar benar benar. Ya Emang udah gara-gara ini si kan Islam, udah nggak asik bawa penyakit lagi. ya kaku banget sumpah sumpah, tapi emang hiburan banget sih YouTube-nya, kayak setiap hari di rumah gue tuh nonton harus nobar, ngerti nggak? Nggak boleh nonton duluan gitu lah, harus nobar. Nah, itu Tapi gue juga kaget sih AdSense-nya baru dipasang setengah-setengah ya? pas lo Baru di ngetek gue. setengah-setengah Apanya? ini. Apanya? AdSense-nya baru bisa pasang akhir-akhir ini ya? Iya, karena memang ya gitu, awalnya kan memang nggak mau cari duit dari situ gitu loh, iseng-iseng. Tapi gue kaget Ayo. loh pas lo ngetek gue tuh gue kaget kayak, hah? Gue ditonton gitu. Gue udah gemes banget, kayak aduh gue pengen buru-buru nih cepet-cepet nge-post kasih tahu kalau lo tuh emang, karena gue tuh kalau ada sesuatu yang keren, yang lucu, pasti gue tuh bakal langsung ngomong-ngomong ke orang ya, ngerti gak sih? Harus langsung Ah, sih. disampein gitu loh. Ini Iya, kita langsung banyak buka banyak. aja Q&A ya. Buka Ya, Q&A sama yang di Zoom. ya. Ini kan kita masih ada 25 menit lagi nih sisa abis Q&A, nanti kita tanya-tanya Fadil sedikit, abis itu baru kita tutup. Yuk yang Sampai ketemu mau lagi nanya guys. dibuka. Dadah. Ini gimana sih, gue masa gaptek juga gitu loh nyari ngeliat Nih pertanyaan gue tuh bisa. gimana sih? Oh ya Bang bisa Fadi udah nih. pakai bedak bayi belum? Udah. Biar keren kan gini ya. Nanti kan dipanggil namanya. Entah kalau misalnya disuruh nanya, ini ya. Ini orang apa kita baca komen? Ini kita baca komen yang di Zoom ya, chat. Oh, baca komen Zoom. Kirain gue ntar dia. Orangnya mau dipanggil ya? Kirain Ini orangnya kayak mau dipanggil dibuka ntar deh. kayak gini. Kayak, perkenalkan bang, saya Nur Aini. Saya dari Purbalenyi. Saya ingin bertanya, apa sih bang? Kan kita restoso gitu. Apa sih bang? Nih Gimana? mungkin Mas Joseph diem-diem baik. Ini kita cari aja namanya siapa, habis itu kita buka, kita unmute gimana? Oke. Biar bisa hai juga langsung gitu kan. Tapi masalahnya ini pertanyaannya banyak banget. Kita carinya gimana? Fadil juga sambil cari aja nih kalau misalnya ada yang mau di ini berasa lagi live Instagram gitu kan, kayak di radio-radio gitu. Ya, udah masuk penelpon pertama. Siapa nih? Bang, emang Tolong ini yang mau nanya pertanyaan kenapa ya? Guys, coba tanyanya tuh yang ini loh, guys. Jangan malu-maluin gue. Nanya kapan nikah? Mau kuliah di mana? Udah lulus anjay gua. Coba Nah, ini dong. siapa nih? Siapa nih? Oh, Kak punya berapa mantan? Berapa mantan? Siapa nih yang nanya? Fania Ambarwati itu. Mantannya ada berapa ya? Ada 4 kali. Anjay, playboy, keren. Nih kita langsung buka aja. Namanya yang pertama ada si Nurrahma. Oke, Nurrahma muncul kan di layar TV ini. Layar TV. Dia Hai, mau nanya Nurrahma. langsung katanya dia. Boleh. Nur, apa kabar lu Nur? Mana sih Nur? Ini kru Studio 1, ayo munculkan. Iya. Nur, bisa dikecilkan suara radionya, Nur. Kok mati semua gue? Hai Nur. Nur, bisa dikecilkan Nur suara radionya Nur. Di sini jadi pecah ya Nur ya.
Ini di unmute dulu. Nah, udah tuh. Coba ngomong. Sholat dulu Hai. Bang, udah maghrib di sini. Oh, udah maghrib di sana. Jangan lupa sholat ya. Ya udah maghrib di sini Bang. Iya, sholat dong. Jangan lupa. Ya, ditanya pertanyaannya apa nih, Nur, buat Fadil? Pertanyaannya apa? Mau sholat dulu Bang. Selalu dah. Bisa Ini dikit nggak ada nggak, mau Om? pertanyaan Iya, nih. Om. Udah tanyanya gini Bang, 1 tambah 1 berapa gitu biar cepet. Kita lagi nontonin orang live ini guys. Nih mungkin pertanyaannya mau disimpan dulu apa gimana nih? Keburu iklan masuk. Aja Kak. Oh sholat. Apa? Ya, ya, makasih ya pertanyaannya. Nanti aku jawab ya. Habis ini. Tenang aja. Mau Oke, sholat dulu. Iya, sholat dulu. Nanti aku jawab pertanyaannya ya. Aku udah inget nih, udah aku catat nih di HP. Oke, terusan bye-bye Bang. Oke. Kok tadi muka aku mati sih? Udah aku ini catat pertanyaannya di HP ya. Yuk, sekarang selanjutnya ada lagi siapa nih yang mau dipanggil? Penggemar Fadil Jaidi namanya. Hantu Adil. Banyak juga janjinya keluarga lo semua nih di nonton. Emang kan gue nyogok. 470 orang kayak kok. Guys, Dwi by the way, Permata. Aku juga mau ngomong sedikit buat kalian yang lagi ada di sini semuanya. Makasih banget ya selalu nonton, selalu support aku karena buat aku ini sebuah bentuk support loh guys. I love you. Keren banget sih ini apa fans-fansnya Fadil semua teman-temannya sobat GoP kompak banget. Selanjutnya kita panggil namanya Dwi Permata. Mau nanya apa? Dian bilangin Dian. Atau yang di rumah Fadil ada yang mau nanya juga nggak apa-apa kalau ada yang mau nanya juga. Panggilan kepada Dwi Permata jangan di mute. Dwi Permata. Bisa dinyalakan mic-nya atau mic-nya. Acting Yono. Ntar ya guys di Instagram Acting Yono ya. Kita Acting Yono. Acting Yono apa sih? Gue belum nonton lagi. Jadi yang itu loh, yang gara-gara gue post gue pernah main sinetron itu kan gue jadi Yono. Oh iya. Jadi mereka pada yang minta gue acting ya? kayak gitu lagi. Mana nih si Dwi Permata nggak ada lagi. Diganti ke. Kakak sini dulu kak. Saya hi dulu. Aku lagi Zoom meeting. Nah guys ini yang nanyain Kak Islam. Palanya turun. Hai. Nonton 458 orang loh. Nyariin Kak Islam semua. Gue kerja. Cuantek mana nih? Nggak ada suaranya nih. Dinyalain dulu mic-nya. Nggak ada Medi di sini. Dian. Cuantek mana nih suaranya? Siapa yang mau nanya guys? Ini udah ada nih Cuantek. Ini masukin apa mic-nya dimatiin dulu, dinyalain dulu biar bisa nanya. Aku mau nanya itu banyak banget. Sabar ya guys. Suka drakor nggak? Suka. Aku suka nonton. Aku pernah nonton Crash Landing on You. Terus aku nonton Itaewon Class. Tapi Itaewon Class aku tim Suah. Kalau orang-orang pada tim Jisoo, aku tim Suah. Yang paling cantik ya. Ini Cuantek belum nyala juga nih mic-nya. Gimana? Nah. Hai. Suaranya Hai. belum ada lagi ini ya. Amandel ya. Bang aja nggak ada suara lu, gue nggak denger. Ada tombol tulisannya unmute gitu. Ya. Klik. Halo. Nah. Selamat datang. Hai Kak Fadil. Halo, siapa namanya? Ria. Ria Ricis. Ria sama siapa? Seni. Iya Kak. Oh, Ria Seni. Mau nanya apa? Nggak mau nanya.
Mau request. Wah, boleh nih. Emang ini namanya acara bebas-bebas suka-suka aja. Mau apa Boleh request nanya. apa? Boleh request. Nyanyi Kak, nyanyi Pembenaran Cinta. BTW kita punya CD-nya loh. Demi Allah ngakak. Keren. Demi Allah ngakak. Demi Allah ngakak. Keren. Mantap. Di KFC kan lo. Nyanyi Kak, nyanyi. Aduh, suara gue udah fales, anjay. Nih, cepet Bang. Kalimat boleh lah, sekalimat. Sedikit aja ya. Ya. Sudahlah, jadian saja. Cinta kita masa lalu, biarkan biru membeku. Curhat jadi cinta, rahasia semesta. Kita pelaku pembenaran cinta. Keren. Terima kasih Kak Fadil. Sama-sama. Suaranya Mantap. bagus. Bagus banget kok suaranya. Amin. Nyanyi aja lagi Bang. Kita. Waduh, mantap, Neng. Jadi kita ke next Ya. yang mau nanya. Dulu tuh pas banget bisa ngomong sama Fadil kan. Ini satu pertanyaan terakhir dari orang selanjutnya. Abis itu kita ngobrol sama Fadil. Pertanyaan terakhir. Oke? Thank you guys. Kalau nggak salah kan, Sama-sama. iya. Kalau nggak salah kan kita bisa ini ya, raise hand gitu, gimana sih caranya? Yang terakhir namanya Wulan nih. Mana nih Wulan? Wulan. Aku nggak tahu nih. Nih. Wulan, salam kenalan. Halo Kak. Hai. Nah ini mantep nih. Yang langsung tahu nyalain mic gini nih. Mantep. Dredeg nih. Dredeg sama dong. Bebe habis minum kopi. Dredeg. Jangan Tanya. pada komen dredeg ya. Mau tanya kapan upload lagi? Oh iya, betul. Lo berlomba-lomba dari 500 orang yang lo tanya cuma kapan mau upload. Maaf ya Kak Medok. Aku juga medok tahu, orang Tegal. Nggak apa-apa dong. Aku insya Allah kalau nggak upload video, kalau nggak besok, lusa. Insya Allah. Oke. Baik. Makasih. Udah pada ditunggu-tunggu tuh. Thank you, Lan. Selanjutnya terakhir Dedil cowok. Kayak dari tadi cewek lo kayak ini pecinta wanita nih. Kayak cewek-cewek semua nih yang muncul di permukaan. Oh, dari ada hantu. Wah, di pantai. Udah sampai pantai nih. Swag banget, bro. Mohon maaf. Halo, bro. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Namanya siapa, bro? Yoi, gue Yusuf, gue bela-belain nih, kelarin kerjaan gue buat nonton lo. Bro Yusuf mulai detik ini lu sahabat gue, bro. Oke? Oke. Deal. Sahabat gue. Mau nanya dong. Apa? Suara lu kan bagus nih, lu berbakat. Kalau misalkan seandainya nih ada produser yang nawarin lo buat jadi penyanyi, apakah lo akan tetap milih untuk jadi penyanyi atau akan ninggalin YouTube lo? Oke. Begini, bro. Jadi sebenarnya kemarin memang gue di DM sama salah satu produser ternama, gitu kan. Gue di DM sama salah satu produser ternama. Tapi gue ngerasa kayak nggak tahu, gue belum siap aja sih. Gue belum siap untuk terjun balik lagi ke dunia musik. Jadi gue bilang sama produser itu, gue bilang kayak gue belum pingin kayak gitu buat bikin lagu baru lagi untuk sendiri kayak gitu. Jadi kayak mungkin gue akan stay di sini dulu sekarang kayak gitu. Oh, oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan dari gue. Apa? Punya nggak sih salah satu sahabat cowok, kan karena gue lihat lu sahabatnya kebanyakan cewek. Kenapa lebih punya sahabat cewek? Oke. Jadi kalau sahabat cewek itu karena udah lama temenan tuh dari kuliah.
gitu kan. Tapi sahabat cowok yang sahabat banget itu ada, tapi kayak cuma 2 gitu. Tapi kalau temen cowok banyak, karena kan gue salah satu main gamers juga kan. Gamers itu kan banyakannya kan cowok kan, kayak ya banyak. Maksudnya gue juga temenan sama banyak pro player kayak gitu-gitu. Tapi kalau sahabat ya adalah 2 gitu. Oke. Mungkin mau jadi sahabatnya Fadil mungkin. Wah, mau udah. banget. Ini seru deh, Udah, gue bro. bakal ketawa terus tiap hari. Tenang bro Yusuf, gue ingetin nama lu Yusuf. Oke, thank you banget. Thank you ya bro Yusuf. Yo, sama-sama Fadil. Semuanya Sukses yang udah terus. Amin. yang udah nanya-nanya. Terakhir deh pertanyaan buat Fadil. Nih kita tutup sebelum kita tutup karena udah mau jam 5:30. Iya, aku juga mau Pertanyaannya sholat. tips buat orang-orang yang mau deket sama papanya. Gimana Dil gitu. Gitu. Paling yang kayak tadi aku bilang sih guys, kita nggak pernah tahu mood orang tua tuh kayak apa, kalian yang tahu sendiri. Tapi kalau tips dari aku, kalau memang orang tua kalian ngerasa kalian kayak gue tuh canggung sama orang tua kalian, ilangin rasa itu. Kalian coba pelan-pelan buat mendekatkan diri kalian sama sama orang tua kalian, ajak ngobrol atau apa segala macam. Karena kalau misalnya amit-amit nauzubillah min zalik, nanti orang tua kalian nggak ada, kalian baru nyeselnya. Karena papa aku tuh sering banget nangis ke aku ya, maksudnya kalau gitu kayak nangis berdua doang gitu, kayak sedih. Dia bilang dia kangen banget sama nyokapnya gitu. By the way, aku sambil ke bawah ya Nazla, tadi kan aku janji mau. Iya, nih pas banget sama pertanyaan terakhir. Kita mau nanya ada pesan apa sih dari Fadil buat Pak Muh atau Papa Fadil? Kalau bisa langsung disampaikan di sebelahnya Pak Muh langsung gitu. Apa pesan-pesannya? Ayo semua siap-siap yang mau screenshot loh. Lagi sholat. Nggak apa-apa. Aduh, ternyata hilang nih. Lagi sholat berarti nggak apa-apa, abis ini aja. Abis ini kita tunggu. Masih sholat dia, kita guys. Ngobrol. Nanti pokoknya Fadil mau ngomong depan Papa. Berarti kita bisa 2 pertanyaan lagi nih, Dil. Boleh. Dari orang sambil nungguin. Aku sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Tuh ada yang mau nanya lagi. Kayak Islam dong. Nggak mau kayak Islam. Nggak asik. Oh, berarti kita ini foto bareng dulu aja deh. Oh kita iya, foto dulu. Foto bareng sama Kancut Adil. Semuanya nyalain ini dong kameranya, semuanya nonton. Nyalain kameranya karena kita akan foto bareng. Ada yang sambil nyatok tuh. Nggak apa-apa, santai. Langsung sadar gitu nggak apa-apa. Ya, kita kan santai aja menemani hari-hari karantinanya. Udah siap ya? Nanti tim dari Anantawa TV yang akan langsung foto ya. Ini karena banyak banget orangnya, jadi kita fotonya mungkin bisa berkali-kali. Gaya semuanya. 1, 2, 3. Cantik, ganteng. Selanjutnya ini banyak banget, ada 18 slide loh ini. Ada yang komen namanya Fuad, malu cowok sendirian. Lo kata gue apaan? Nih Fadil bisa nge-slide kan, bisa ngeliat orang-orang tuh di say hello-in tuh bisa pada kelihatan semua mukanya. Hai. Oh, ada yang adiknya lagi makan apa tuh? Es krim. Ada yang lagi nyatok, ada yang lagi makan, mana lagi? Ada yang pakai background. Ada yang sambil megang gunting. Namanya maling kambing. Hai, ada yang megang itu brand, jangan lu kasih. Ada yang deket colokan, ibu hati-hati kesetrum. Ada yang lagi bakar sate. Ibu Wardah namanya kayak nama mamaku loh, nama mamaku juga Wardah. Sumpah nama mamaku Wardah loh. Ada Elsa, ada Natasha. Ada yang lagi ngecokin sate. Kamu adanya Prilly ya? Oh, sepupu. Banyak. Ada Ara, ada Adelina, ada Afifah, ada Rian, ada Nur, ada Ara.
Kita foto Ada- sekali lagi deh, sekali lagi. Ada Adelia. Terus sekali lagi. Yang soalnya kayaknya belakang ada yang pakai background Yono, kayaknya belakang-belakang belum kebagian nih fotonya. Ada yang sama kucingnya. 1, Bacain satu-satu. 2, 3. Thank you. Kita sambil nungguin tamu sholat, kita bener-bener tungguin mau sholatnya 20 rakaat juga kita tungguin. Kemana merah yang mana? Bawa aja sayang. Tuh banyak banget loh. Nama-namanya sobat goib, sobat goib. Ada yang pengen nanya tuh, lagi di rumah lagi rame ya Dil katanya. Iya, lagi ada sepupuku. Bentar ya. Bapakku mah. Ada yang nanya. Ada yang nanya katanya Nazla sehari habis berapa giveaway kali Tadi kan kopi nanya, botol kaca. oh iya, giveaway dong kan. Nazla gimana hubungannya? Baik-baik aja. Alhamdulillah belum ada godaan syaiton. Guys, kalau mendingan sambil nunggu Papa, sekarang kita Q&A buat Kak Nazla. Kalian komen, aku yang bacain. Langsung aku bacain. Masalahnya nggak ada yang tahu. Sekalinya tahu cuma lagi kopi botol kaca. By the way, Fadil nanti dikirimin kopi botol kaca dong, mau nggak? Boleh. Cobain. Papa, Kak Islam, Dila, itu semua suka buat kopi. Iya, aku sering lihat. Sering minum di vlognya, sering minum kopi kan. Iya, sering. Nanti aku kirimin ya. Semoga papamu suka. Amin. Tuh kan langsung Kak Nazla, gimana kabarnya? Mbak, Baik. demi Allah, ada yang ngakak banget. Mau bittersweet by Nazla. Salah orang. Guys. Masalahnya cari di Twitter tuh banyak banget. Bittersweet by Nazla Alifa. Salah. Beda merek. Ngerti nggak? Nggak, emang orang-orang tuh gitu. Suka sotoy, tapi gue ngakak. Iya. Kecantikan. Nih, macet nih. Nah, udah hilang. Tips kecantikan Nazla pakai susuk, guys. Simple aja, cari susuk yang murah-murah, yang beli 1 gratis 1 juga banyak. Bentar, Papa boleh kesini nggak? Is going to off. Papa lagi doa. Ya udah nggak apa-apa kan, doain Fadil dulu. Soalnya kalau aku masuk ke sana, wifi aku tuh nggak nyampe. ke kamar. Bittersweet by Najwa Shihab tuh parah banget sumpah. Bittersweet by Najwa Shihab. Maaf ya guys, papaku masih berdoa. Nggak Doain apa-apa, kita kalian. tungguin dulu. Yang penting kan berdoa nomor 1, abis itu baru kesan dan pesan dari Fadil untuk papanya. Tapi jangan nangis ya, Dil. Enggak. Tapi kayak kerenyek dikit ada lah, kayak mau keluar air mata dikit ada lah. Enggak lah, kan suasananya soalnya rumahnya lagi rame gitu. Oh iya. Jadi Bukan yang hikmat ya. Aduh, penasaran banget, nggak sabar jujur pengen lihat Fadil ngomong sama Pakmu. Dia mah kalau di kayak gini ya, ntar dia kayak gini. Nih, ntar ya guys ya. Coba kalian nih, apa namanya, inget nih. Pasti papa kayak gini. Iya, halo. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Nah, paling kayak gitu. Tapi itu lucu banget sih, itu legend banget sih kata-kata banyak-banyak terima kasih. Karena dia cuma ngomong itu aja. Sama apa buah nangka, buah kedondong I love you babe tuh itu pecah. Itu di YouTube pecah banget sumpah. Aku kalau ngakak bener-bener bisa ketawa mampus. Sumpah, Dan aku nontonnya nggak cuma sekali loh, nontonnya berkali-kali. Pasti di sini juga banyak yang nonton berkali-kali. Sumpah, yang kemarin itu ya, yang aku update ya, Ca, ya, yang hantu salah target, itu bener-bener sampai meme-nya tuh di mana-mana dong. Itu meme-nya di mana-mana. Aku sampai kayak anjir lah, gue sebenarnya malu banget. Tapi mau gimana?
Tapi keren banget sih. Maksudnya kayak out of the box, jadinya bener-bener viral. Iya, Terus makanya Fadil, gimana rasanya diundang sama Ananta sejauh ini ikut ngobrol-ngobrol bareng Ananta, semoga senang juga. senang sih, maksudnya makasih banget buat Ananta, ini kan juga pertama kali aku diundang di acara talk show, terus kayak banyak banget hal yang bisa aku sampein gitu, banyak banget yang kayak aku bisa meluruskan segala sesuatu yang memang pengen aku ceritakan tapi belum sempat, udah bisa aku cicil-cicil di sini. Thank you banget buat Ananta, semoga sukses terus ke depannya dan semoga ke depannya makin rame, amin. Dan kalau bisa episode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih ngundang. Nah, baru banget mau tanya, kalau diundang lagi pasti mau kan? Oh mau dong, pasti. Takutnya nanti kalau udah subscriber udah 1 juta ke atas, ngundangnya bener-bener antrian ke Oh enggak dong. berapa juta gitu. Khusus Ananta langsung. Oke, bener. Untung udah di recording kan. Jadi ini bisa ditampilkan lagi Oke. dan disaksikan sama 440 orang. Iya, betul. Ntar kalau misalnya tiba-tiba kasus kan gini, maksud saya pada saat itu adalah khusus Ananta adalah harus ngantri gitu. Ini by the way udah mau 5:30 nih. Maaf banget loh Fadil, kita udah sampai jam 5:30. It's okay, kita cuma mau apa-apa. Sekarang doanya lagi hot, lagi nangis. Tapi hebat loh, doanya selalu sampai nangis gitu. Iya. Bahkan cerita sedikit. Papa tuh kalau misalnya aku dapat kiriman endorsan, itu kan dapat makanan nih, ya kan? Terus papa selalu nanya, ini kamu dapat endorsan makanan? Iya. Terus habis itu kamu dibayar? Iya. Terus papa kayak langsung nangis, terus dia bilang, kamu harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Papa nggak mau tahu, kamu setiap hari harus bersyukur karena di luar sana banyak orang yang nggak bisa makan. Bener banget. Aku mau ke rumah kamu, Bang. Ngapain, anjay? Kucingnya mana, Dil? Kucingnya? Itu dia. Pas banget. Aduh, lucu banget. Buyung puyuh. Lucu banget, siapa sih namanya? Namanya Molly. Dia udah bunting berkali-kali. Bener-bener di sini ini 400 lebih orang berkesempatan untuk lihat vlog secara live nggak sih? Iya. Biasanya ngeliat vlognya kan di YouTube kan. Ini tuh bener secara live, denger langsung, ngobrol langsung. Papa sini bentar deh, Enggak, bentar dong. Bentar dong. Sebentar, nggak usah bentar. Cuman semenit. Mau ganti baju dulu, bisa 2 jam. Bentar, Al mau ngomong sama Papa. Halo Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Nih, ada banyak tuh yang nonton nih di bawah-bawah sini tuh. Ada 441 Om. Masya Allah. Banyak terima kasih Pak. Banyak amat. Bapak mau ngomong sesuatu nggak? Nih, assalamualaikum buat semuanya. Mau banyak-banyak terima kasih buat semua yang pada nonton. Terima kasih Om, kita ngefans banget. Dan Fadil katanya mau ngasih pesan-pesan buat Om. Oh ya. Langsung. Pesan-pesan buat Papa. Tetap jadi Papa yang keren, tetap jadi Papa yang hebat, tetap sayang sama anak-anak Papa yang selalu ngajarin anak-anak Papa tentang pentingnya ilmu tentang agama, harus selalu ngajak terus untuk selalu bersyukur. Pokoknya I love you. Keren, sehat-sehat Om. Balasannya gitu, tumben keren. Sehat-sehat Om. Tumben benar. Iya. Udah jauh-jauh dulu, antar dijauh lagi. Tuh, dah. Thank you Fadil, thank you juga semuanya. Thank you, makasih. Thank you Om. Semuanya sehat-sehat terus, keluarga, papa mamanya Fadil dan keluarga dan Fadil juga. Amin. Semoga 1 juta, udah 1 juta subscriber belum? Belum, dikit lagi, insya Allah bulan ini, amin. Amin. Pokoknya ayo semuanya bikin Fadil, bikin akun YouTube 1 orang 100, jadi biar cepet-cepet 1 juta subscriber. Oke?
Makasih buat Fadil udah mau jadi bintang tamu di Ananta, apalagi ini pertama kalinya Fadil datang ke talk show setelah YouTube. Terima Semoga kasih, Tiananta. semoga semuanya senang juga, penontonnya juga terima kasih semuanya sobat goib Fadil yang udah mau nonton, semoga nggak bosan. Amin. Jangan lupa sholat ya guys yang belum. Aku juga ini udah mepet, tenang aja tapi sholat. Dan bisa mengambil juga pelajaran dari talk show ini walaupun kita juga banyak bercandanya gitu. Jangan lu Oke, ambil yang siap. canda-canda aja, ambil juga ilmunya kalau ada. Tuh. Oke. Thank you Fadil. Dadah. Sampai ketemu di Thank acara you selanjutnya. Ananta, makasih Caca. Semuanya. Sampai Bye-bye. ketemu lagi, bye-bye.